Halo, Assalamualaikum Kak Zen, selamat sore. Waalaikumsalam Kak Nanda, selamat sore juga. Oke, terima kasih Kak Zen sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang di acara Ngomen episode 12 ini bareng saya Nanda. Nah, oke, Kak Zen apa kabar ini? Alhamdulillah baik Kak Nanda. Hari ini Alhamdulillah ya. sehat. Oke, oke Kak Zen. Nah, di acara Ngomen episode 12 ini kita nanti akan kupas tuntas kuliah psikologi. Menurut Kak Zen sendiri nih, yang alumni psikologi UNES ya, mungkin Ya, betul Kak Nanda. bisa jelaskan terlebih dahulu, perkenalkan dirinya Kak Zen, oke? Silahkan Kak Zen. Oke, perkenalkan nama saya Zain, biasa dipanggil Zain aja gitu. Pernah berkuliah di psikologi UNES gitu. Sekarang jadi salah satu asisten psikolog di layanan psikologi Rumah Mentari gitu. Dan ada beberapa pekerjaan lain lah gitu. Oke, oke Kak Zen. Nah, apa sih yang mendasari Kak Zen untuk memutuskan kuliah di psikologi itu? Kalau yang mendasari itu sebenarnya awalnya malah kebetulan, bisa dibilang kebetulan, nggak sengaja gitu. Karena mungkin curhat dikit nggak apa-apa ya Kak Nanda ya. Ya, silahkan Jadi Kak dulu, Zen. ya jadi dulu saya tuh daftar di sekolah penerbangan gitu, udah istilahnya kalau karena saudara saya banyak di sana, jadi seolah kayak bakal masuk gitu. Ini ya, Terus, the power of orang dalam. iya betul. Terus di momen itu juga kan saya juga SBMPTN gitu kan. Daftar ya udahlah iseng aja gitu karena mikirnya buat jaga-jaga aja lah, daftar psikologi ntar paling juga keterimanya di penerbangan. Daftar psikologi nih bener-bener ngerjainnya ya santai, terus ya ada soal yang susah nggak tak kerjain, nggak tak kerjain kayak gitu-gitu. Sampai Terus akhirnya lolos. akhirnya nggak lolos. Terus ya malah uniknya keterima di psikologi, ya udah akhirnya dijalanin lah begitu. Oke, terus akhirnya sampai keterima di psikologi. Nah, apa sih yang meyakinkan Kak Zen untuk memilih nih, aku pilih psikologi gitu? Kalau awalnya saya malah nggak yakin Kak Nanda. Awalnya saya tuh mikirnya nanti psikologi ngejalanin kuliah dulu setahun gitu, nanti setelah itu saya bakal lanjut di kayak penerbangan semacam itu gitu kan. Tapi ternyata setelah saya mulai kuliah di sini tuh mulai tahu uniknya gitu, istilahnya kayak ini tuh beda banget gitu kan. Mana di SMA belum pernah ada kayak gini gitu, di sekolah-sekolah yang lalu malah belum pernah diajarin yang namanya tentang psikologi gitu, gimana cara kita mempelajari manusia semacam itu kayak gitu kan. Oke, oke, Kak Zen. Nah, Kak Zen tadi bilang nih, beda nih, aku menemukan hal yang beda. Nah, hal yang beda itu seperti apa sih, Kak Zen? Mungkin bisa dibagi buat adik-adik yang lainnya yang pengen kuliah di psikologi gitu. Apa bedanya? Yang membedakan psikologi sama jurusan yang lain tuh kita secara khusus gitu mempelajari perilaku manusia mulai dari mental, pemikiran, kepribadian salah satunya di dalam situ itu sama perilaku gitu. Jadi kita benar-benar mempelajari manusia secara khusus gitu loh, secara utuh gitu. Kalau sosiologi sering banget dibandingin ya, psikologi sosiologi gitu. Kalau sosiologi itu kan secara umum gitu, manusia secara contoh di masyarakat, secara kelompok, secara lingkungan semacam itu. Kalau psikologi itu benar-benar secara pribadi gitu. Secara ini ya, manusia utuh kita bahas terkait dengan proses mentalnya. Seperti itu ya, Kak Zen ya. Nah, Betul. oke, Zen. Dulu nih, balik lagi ini. Kak Zen tuh bayangan awalnya waktu masuk ke sebelum masuk psikologi itu bayangannya gimana sih, Kak? Kalau bayangannya sendiri tuh kayak apa ya? Kan karena nggak tahu ya. Jadi cuma modal searching gitu kan. Dan kadang yang kita search itu kan
nggak sesuai gitu loh sama kenyataannya. Jadi yang pas tak searching waktu itu tuh kayak kita bisa membaca pikiran orang, beneran kan ada, beneran. Terus waktu itu bisa baca masa depan, bener dari garis tangan gitu kayak gitu gitulah. Dan Jadi di bayangan saya, peramal ya Kak? iya, jadi di bayangan saya tuh ini ilmu apa? Kok aneh? Kok maksudnya secara kalau ekspektasinya tuh kayak aneh banget gitu. Nah terus realitanya nih gimana Kak realitanya? Realitanya nggak kayak gitu ternyata kan ada bener-bener ini tuh kita belajar gitu, terus kita bener-bener ada penelitian, harus ada teori gitu, jadi nggak sekedar untuk kita uh, itu bisa baca orang, baca pikiran, baca masa depan malah. Jadi ini ya, berarti anak yang kuliah di psikologi terus bisa baca orang itu nggak bener ya Kak ya? Nggak bener Kak, nggak bener. Kalau Karena kalau menurut saya sendiri sampai sekarang sih belum ada sih kayaknya yang saya temui bisa baca pikiran orang. kadang kan sering ya mungkin kalau Kak Zen ini ditanya-tanya gitu sering gak sih Kak, ah bisa baca aku nggak gitu ya Kak ya? Sering Kak Nanda, sering. Apalagi dulu kan saya naik bis ya kayaknya Kak Nanda ya dari kampung gitu kan kalau ke sini ke Semarang gitu. Di jalan tuh sering kenalan sama orang gitu. Terus pasti jawaban orangnya baca saya dong. Kalau enggak, oh berarti bisa baca pikiran dong. Itu kayak gitu-gitu. Nah, Kak Zen, kalau Kak Zen ditanya kayak gitu biasanya Kak Zen menjelaskannya bagaimana sih? Gitu. Kak Zen Kalau berarti saya bisa baca pikiran ya gitu. Jawabnya bagaimana nih? kalau saya sendiri tuh kalau emang kondisi mental kondisi mental saya lagi nggak capek, biasanya saya jelasin, oh enggak bu, enggak pak gitu. Jadi psikologi tetap kita ada penelitian kok pak, jadi nggak kayak dukun istilahnya kayak gitu gitu. Tapi kalau kondisi lagi capek atau lagi istilahnya di bis kan kondisi ini ya, ah yaudahlah nggak apa-apa lah jawab aja gitu. Bisa pak, bisa. Sebenarnya nggak boleh sih kayak gitu, nggak boleh. Cuma ya iseng aja lah. Habis itu tapi tetap tak jelasin sih kan ada gitu. Habis tak Ya, bercandain gitu, biasanya kan orang coba baca saya dong, terus saya coba iseng, terus orangnya oh iya bener 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 gitu. Terus saya jawab oh enggak pak, saya tadi kebetulan aja kayak gitu. kayak gitu ya. Jangan diterusin ya Kak Zen, nanti banyak yang tertipu. Nah, Kak Zen setelah masuk ke jurusan psikologi kan awalnya Kak Zen gagal di penerbangan, akhirnya memutuskan untuk di psikologi. Sekiranya Kak Zen merasa salah jurusan nggak sih masuk psikologi itu? Kalau awalnya sempat iya kak, awalnya saya sempat setiap ditanya orang tuh pasti saya ada penjelasan, ada kata-kata, tapi saya sebenarnya pengennya ke olahraga kayak gitu-gitu kak. Jadi, tapi saya sebenarnya pengen ke penerbangan semacam kayak gitu. Jadi nggak menjawab ditanya jurusan apa gitu, psikologi aja gitu, enggak gitu. Pasti ada embel-embelnya gitu. Jadi mungkin awal-awal kayak kerasanya salah jurusan sih mungkin ya gitu. Oke, kayaknya ini ya Kak ya, mungkin tidak sesuai dengan harapannya Kak Zen, tapi makin ke sini setelah dijalani ternyata Kak Zen menemukan hal yang menyenangkan gitu ya di psikologi, hal yang unik. Oke. Nah, selama kuliah di psikologi ada nggak Kak hambatan-hambatan yang terjadi nih? Karena kan emang itu bukan real dari awalnya tuh bukan real kemauan Kak Zen gitu kan ya. Ada nggak sih Kak harapan apa maksudnya Nanda ada hambatan-hambatan? Kalau hambatan yang berkaitan sama tadi salah jurusan sih enggak ya, karena semester pertama akhir gitu, semester pertama akhir saya udah dari saya sendiri udah yakin gitu, oh yaudahlah psikologi aja gitu, habis itu nggak daftar-daftar yang lain lagi kayak gitu. Tapi kalau untuk hambatan yang secara kuliah gitu, nggak ada sih Kak. Jadi emang kuliah di psikologi itu sebenarnya asik banget gitu, tinggal gimana kita ngejalaninnya gitu. Oke, oke. Terus nih Kak, ada juga kan kadang beberapa orang tuh menghindari matematika, akhirnya ngambilnya psikologi itu. Itu gimana tuh Kak? Menurutnya itu di psikologi ada nggak sih? Gitu. Kayaknya nih Kak Nanda yang baca pikiran saya nih kayaknya ya. Jadi dulu kenapa saya milih psikologi juga salah satunya
kayaknya nggak ada matematika nih di sini nih gitu. Ternyata pas di sini matematikanya lebih pusing. Matematikanya apa Kak kalau di psikologi itu? Di psikologi itu ada psikometri, terus ada pokoknya mata kuliah kuantitatif gitu, dan banyak gitu. Biopsikologi pun ada loh matematikanya. Oke, ya sih Kak Zeno. Kadang tuh emang ada yang dikiranya kita mempelajari manusia itu pure ya, nggak apa mempelajari angka-angka, ternyata itu salah besar. Kita tetap berhubungan sama angka-angka juga. Nah, terus Kak Zen, apa yang Kak Zen dapatkan poin plusnya nih dari kuliah psikologi? Jadi poin plus yang ini dari saya sendiri ya Kak Nanda ya. Yang saya dapatkan dari kuliah di psikologi ini, selain saya bisa belajar tentang ilmu psikologi gitu, saya juga bisa sambil membentuk diri gitu loh. Jadi setiap naik semester, naik kuliah gitu, saya belajar hal baru, gimana cara memahami diri saya gitu, gimana saya mesti bersikap dengan orang kayak gitu. Dan sampai sekarang masih bisa dipelajari terus gitu, karena kan berkembang terus ya manusia itu. Oke, jadi kayak sasarannya tuh kita sambil menyelam sambil minum air kayak apa berobat jalan ya Kak ya. Melatih diri ya. Ya, betul kan Anda. Bisa dibilang mungkin berobat jalan lah ya. Oke. Nah, ini nggak sih Kak, ada nggak sih ya perbedaannya dari Kak Zen dulu sebelum kuliah di psikologi sampai Kak Zen masuk psikologi, itu ada nggak sih ngerasa perbedaannya untuk dirinya Kak Zen sendiri terutama? Oh, perbedaan diri saya gitu ya Kak Ananda ya? Oh, kalau perbedaannya tuh jauh banget berkembang. Dari yang dulu SMA saya kurang istilahnya interaksi gitu, komunikasi sama orang gitu, bicara di depan orang malu. Kayak gini harusnya saya nggak berani gitu. Kalau mungkin dulu ya dulu zaman SMA gitu. Terus bicara untuk apa namanya istilahnya ya, memahami orang juga istilahnya egois lah, masih banyak egoisnya gitu. Meskipun sekarang masih dikit ya. Tapi setelah saya masuk psikologi gitu kan saya jadi lebih banyak introspeksi sih lebih sebenarnya gitu. Jadi emang nggak selalu perilaku saya sempurna atau baik gitu, tapi setiap hal yang nggak baik yang saya lakukan pasti habis saya introspeksi, kayaknya nggak baik gitu. Jadi ada evaluasi diri gitu loh, jadi semakin berkembang gitu sih kan Anda sih. Oke, jadi kayak lebih untuk evaluasi, selalu evaluasi, dapat mata kuliah apa, nanti evaluasi ke diri gitu ya Kak ya? Betul, sampai sekarang saya masih evaluasi diri gitu sih, masih banyak kurangnya juga. Kak Zen nih, selama di psikologi kira-kira bisa nggak sih, terkadang kan ada anak yang pengen kuliah sambil kerja. Nah, bisa nggak sih Kak, kalau di psikologi itu kuliah sambil kerja? Kuliah sambil kerja itu sebenarnya bisa banget gitu. Tapi kayaknya kalau masih semester awal tuh agak eman sih kalau kuliah sambil kerja sih. Penerapan ilmunya, maksudnya tergantung tempat kerjanya sih, tapi rata-rata kerja pas kita masih semester awal kan kita nggak bisa dapat tempat yang sekiranya bisa kita menuangkan ilmu gitu loh. Biasanya kan kerja-kerja part-time ya Kak Nanda ya. Dan rata-rata, ini dari teman-teman saya sih yang kerja di awal-awal semester, ya kerjanya nggak bisa gitu loh untuk menuangkan ilmu psikologi di sana gitu, istilahnya kurang lah ya. Jadi emang lebih baik kalau masih awal semester itu ikut organisasi dulu sih menurut saya sih kan Anda, bangun relasi gitu. Nanti kalau udah semesternya udah agak tuaan, mungkin di atas semester 6 gitu baru bisa nyambi kerja karena udah dapat relasi juga kan, dapat relasi, dapat ilmu gitu. Nah, oke, kalau untuk di psikologi itu ada organisasi apa aja sih Kak Zen yang Kak Zen tahu dan Kak Zen pernah ikuti? Ikuti aja, yang saya ikuti aja atau yang semuanya yang saya tahu?
Yang Kak Zen tahu dan Kak Zen ikuti. Oh, yang saya tahu dan saya ikuti itu ada himpunan mahasiswa. Saya sempat ikut himpunan mahasiswa awal semester, terus ikut himpunan mahasiswa Kebumen. Saya dari Kebumen, ngapak. Terus saya ikut radio komunitas, radio di UNES, radio kampus gitu. Terus yang terakhir paling ikut organisasi ini sih di daerah saya sih di Kebumen gitu sana. Kalau saya pulang kampung sih. Nah, kalau itu kan organisasinya berkaitan dengan psikologi juga atau enggak, Kak? Kalau berkaitan sih enggak, Kak Nanda gitu. Yang paling berkaitan paling himpunan. Tapi kan secara kegiatan sebenarnya sama aja gitu sama yang lainnya gitu sih. Oke. Ya, nah kalau yang masalah organisasi itu berarti disarankan untuk adik-adik itu bisa ikut di semester awal ya, Kak ya. Nah, Betul, Kak kalau Nanda. part-time, Kak Zen juga part-time juga atau bagaimana, Kak? Saya part-time tuh setelah semester 6. Semester 7 saya mulai part-time sih. Di Gitu. mana itu? Semester 7 nggak ada kuliah gitu kan. Di mana Kak Zen part-time-nya? Part-time-nya itu saya jadi admin di Akbid, salah satu Akbid gitu di Semarang. Terus sama nyambi kalau ada ajakan gitu loh untuk ngetes atau apa dari mantan tempat magang saya gitu. Oke. Dulu Kak Zen pernah magang, terus kayak sering diajakin gitu ya, Kak ya? Diajakin Betul. untuk tes setelah itu. Selain itu, Kak, ada lagi atau? Kalau setelah itu tadi saya kerja di layanan psikologi Rumah Mentari sampai sekarang. Sambil jadi asisten project manager sama PIC gitu di NE Media Works. Boleh disebut ini nggak sih? Nggak usah disebut ya. Oke, jadi di Rumah Mentari sebagai apa, Kak? Saya sebagai terapis ABK, terapis anak berkebutuhan khusus. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Kak, tentang kegiatan terapi ABK ini kan berkaitan erat sama psikologi ya. Nah, Betul. bisa diceritakan Kak Zen sedikit pengalamannya. Kalau pengalamannya tuh unik sekali gitu. Mungkin orang ngelihatnya simple, terapi ABK aja gitu. Ternyata pas di dalam itu nggak sesimpel itu gitu, nggak segampang itu untuk kamu bisa klop, kamu bisa membangun relasi dengan anak gitu. Apalagi anak ini spesial gitu. Jadi pernah dengar kata-kata ini nggak kan Anda? Saat kamu pengen bersahabat dengan kiai ya kamu pemikirannya harus seperti kiai. Saat kamu ya istilahnya menyamakan pemikiran lah istilahnya kayak gitu. Nah berarti kamu juga harus punya pemikirannya spesial kayak gitu. Itu menurut saya sih. Jadi emang sebenarnya awal-awal cukup menantang. Menantang ini sampai sekarang sih masih menantang sekali. Untuk kerja menjadi terapis itu ya, Kak ya. Memang karena kan apalagi Kak Zen laki-laki ya, sedangkan terapis itu kan orang kenalnya harus sabar seperti itu. Nah, berarti Kak Zen ini cukup sabar sekali ya. Amin. Semoga Kak Nanda, semoga. Sampai sekarang sih saya masih sabar. Kak Zen tuh juga ikut organisasi, juga ikut part-time, pernah kerja, pengalamannya banyak sekali nih. Sekarang Nanda mau tanya, bagaimana sih caranya buat bagi waktunya, Kak? Kalau untuk bagi waktu sampai sekarang, saya kadang masih ini sih, masih ya agak kesusahan mungkin ya, tapi seenggaknya masih bisa jalan lah ya. Gitu. Kalau tips dari saya sendiri gitu gimana cara bagi waktu itu, coba cari yang mana prioritas dulu gitu. Kerjain dulu prioritas yang waktunya mepet, waktunya paling dekat dan itu yang paling urgent gitu. Kerjain itu dulu baru nanti yang lain gitu. Jangan sampai teralih gitu loh sama hal-hal yang sekiranya kita pun merasa itu nggak penting gitu. Oh gitu. Jadi emang harus fokus, ada fokus dulu gitu ya, Kak ya. Iya, prioritas dulu Kak Nanda. Prioritas dulu kita kerjakan, kemudian hal-hal lain. Jadi jangan sampai ada yang
terlewat seperti itu ya Kak Zen ya, tips untuk tipsnya biar nggak keteteran. Nah, kalau Kak Zen sendiri nih, ketika ditanya di kuliah psikologi itu bisa kerja apa sih? Jawabnya gimana? Banyak banget Kak Nanda. Banyak banget. Kuliah di psikologi itu dia bisa jadi kayak saya nih, jadi terapis anak berkebutuhan khusus bisa gitu. Jadi psikolog tapi harus S2 dulu kalau psikolog ya. Pas sebutin yang S1 aja dulu kali ya, yang sarjana ya, sarjana psikologi ya. Bisa jadi HRD kan yang sering disebut-sebut tuh. Konselor, bisa juga jadi trainer, bisa kan Anda ya. Terus bisa di bagian R&D. Kalau R&D kan nggak harus S2, HRD juga nggak harus S2 sih. Jadi sarjana-sarjana tuh masih bisa bekerja di situ. Banyak ya Kak ya, ternyata peluangnya setelah kita lulus dari psikologi. Nah di psikologi itu ada nggak sih Kak penjurusannya di S1 tuh? Kalau di tempat saya tuh sayang banget ya kayak Kananda ya. Mulai angkatan saya atau angkatan saya gitu. Angkatan atas saya gitu. Nggak ada penjurusan. Jadi semua mata kuliah itu dikasih, itu sayang banget sih di situ sih. Kalau atas saya itu kayaknya masih ada penjurusan itu. Kayak ada mata kuliah khusus gitu ya Kak ya? Betul Kananda, sesuai dengan jurusannya. Sesuai dengan jurusan. Nah, misal kalau seandainya pengen jadi HRD nih, mengambil mata kuliah khususnya itu apa ya Kak ya? Kalau penjurusannya itu, kalau yang atas saya ya, kalau saya kan dapat semua ya. Yang atas saya tuh dia berarti harus ke PIO, psikologi industri dan organisasi begitu. Itu arahnya ke HRD, R&D, trainer juga bisa gitu di situ. Kalau Kak Zen ini minatnya lebih kemana Kak? Kalau minat saya semuanya minat, kayaknya asik. Asik kan Anda? Dapat ya. Ya, sekarang kan lebih condongnya ke klinis gitu kayak maksudnya belajar banyak hal baru dan nggak habis-habis kan Anda sampai sekarang tuh pasti masih ada hal baru, saya belajar sesuatu yang baru gitu. Menyenangkan ya karena kita terus belajar. Nah, balik lagi Kak, waktu masa kuliah itu Kak Zen banyak nggak sih tugasnya Kak? Kalau pas kuliah, banyak banget. Jadi kuliah di psikologi itu lebih banyak tapi ini sih praktek sih. Jadi kayak ngadain penelitian kemana gitu, observasi, wawancara kayak gitu. Jadi asik gitu. Meskipun secara teori bikin pusing juga. Nah, itu yang diobservasi itu apa, Kak? Yang diobservasi apa? Yang diwawancara itu siapa? Itu gimana, Kak? Macam-macam, Kak Nanda. Itu tergantung sama jurusan kuliah. Mata kuliahnya. Tergantung mata kuliah. Kalau mata kuliahnya tentang pendidikan, biasanya yang diobservasi atau diwawancara ya anak-anak sekolah, guru sekolah, guru SD, guru SMA, begitu. Kalau mata kuliahnya tentang klinis, ya kita datang ke kayak RSC, begitu. Kalau atau kita gimana kan dulu, kalau Kak Zen dulu untuk observasi dan wawancaranya gimana, Kak? Gimana? Banyak kan Anda? Saya banyak ini beda-beda gitu tiap mata kuliahnya. Nggak selalu mata kuliah sih. Yang paling berkesan dan Kak Zen masih ingat untuk saat ini? Oh, yang paling berkesan tuh saya ini diminta untuk wawancara preman. Waktu itu mata kuliah abnormal apa ya? Kan ada yang ke PSK ada, terus ada yang ke orang pinggir jalan ada begitu. Apa sih namanya? Apa istilahnya yang itulah yang tidur di pinggir jalan gitu. Kalau saya kebagiannya yang preman. Gimana? Nah, karena susah nyari preman gitu, dia hitungannya mungkin kayak bukan preman kali ya, kayak bos preman mafia atau dia kayak pegang salah satu wilayah apa ya, terminal ya semacam itulah di Semarang gitu. Jadi agak serem juga.
kelompok atau individu, Kak? Itu kelompok Kak Nanda. Cuma waktu itu karena teman-teman saya nggak berani gitu kan, karena 2 cewek 1 cowok yang mereka semua nggak ada yang berani, saya sendiri Kak Nanda yang wawancara. Makanya Tapi alhamdulillah ya Kak Zen, nggak ada apa-apa ya Kak, lancar. alhamdulillah nggak apa-apa, karena waktu itu orangnya suka Mobile Legends. Jadi jadi saya alihkan kalau ini ambil main gitu sambil ngajak ngobrol gitu. Lucu. Oke. Nih Kak Zen, ada nggak sih saran untuk Kak Zen buat adik-adik yang memang mau untuk kuliah di psikologi? Sarannya apa? Saran dari saya itu coba untuk kalian searching gitu. Sekarang kan udah gampang ya, semua orang udah punya gadget, kalian bisa searching lah dari gadget kalian masing-masing. Kalian pelajari dulu gitu, sama jurusan yang lain juga dipelajari gitu. Jadi kalian bisa memilih jurusan mana yang menurut kalian tuh kalian paling minat. Sebenarnya minat dulu sih kan ada sih. Kalau nggak ada minat pasti nanti ujung-ujungnya kayaknya aku nggak cocok kayak gitu sih kan ada. Kalau soal passion atau katakanlah dia jago matematika, belum tentu dia bisa bertahan gitu sampai selesai kuliah di matematika, begitu sih. Oke, jadi gitu ya Kak ya. Jadi minat, ada kemauan, dan ada upaya juga ya Kak ya. Ya, kalau bisa ada ketiga hal itu sih kan Anda sih. Oke. Nah, Kak Zen. Ya, kan Anda? Oke, Kak Zen. Jadi tadi juga closing statement ya. Kita harus ada minat, ada upaya, ada usaha juga. Nah, untuk kuliah di psikologi begitu. Oke, terima kasih untuk waktunya Kak Zen. Sama kan Anda. Sore. Assalamualaikum. Sore. Waalaikumsalam.